adik-adik. Nah, jumpa lagi dengan Kak Rahel dan Kak Syukur di acara Jam Kids. Nah, di minggu hari ini kita pasti punya firman yang baru dengan pengkhotbah yang baru juga kan, pembawa firman yang baru. Tapi mungkin adik-adik udah pada tahu lah siapa sih pembawa firman kita. Kita kasih tahu aja deh, Kak. Nanti aja dulu, kita doa dulu, Kak. Kita doa dulu ya adik-adik. Nah, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami bisa mendengarkan firman-Mu melalui virtual ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal sampai akhir. Melalui firman ini kami ingin bertumbuh ya Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami akan memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kira-kira pujian pertama kita apa ya, Kak? Kakak maunya apa nih? Apa? Apa sih ya? Ya udah deh, musik. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sekali lagi adik-adik harus semangat. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Ya, berarti kasih Yesus lebih indah dari segalanya ya, Kak? Betul, Kak. Ya. Karena kasih Yesus itu lebih indah dari segalanya, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang, bahkan bunga di taman pun kalah dengan kasihnya Yesus. Yes, benar banget. Nah, untuk adik-adik harus percaya kalau Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kalian karena kalian itu adalah anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, firman kali ini adalah kakak cowok. Ya. Kisi-kisi. Siapakah dia? Kita panggilan saja Kak Berikan. Halo Kak Rahel dan Kak Syukur. Nah, hai adik-adik juga yang ada di rumah. Hari ini kita akan bercerita tentang seorang tokoh yang sangat setia. Nah, kira-kira siapa ya? Yaitu adalah tentang Ruth dan Naomi. Nah, dulu di bangsa Moab ada seorang wanita yang sangat cantik. Namanya adalah Ruth. Suatu ketika Ruth bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di bangsa Moab. Saat itu Naomi mempunyai suami namanya adalah Elimelech dan mempunyai dua anak yang bernama Mahlon dan Kilon. Mereka suatu saat itu Elimelech meninggal dunia di bangsa Moab. Hati mereka sedih. Akhirnya Mahlon dan Kilon menikahi wanita yang ada di bangsa Moab. Mahlon menikahi Ruth, sedangkan kalau Kilon dia menikahi yang bernama Orpa. Lama-kelamaan mereka menetap di bangsa Moab karena bangsa Israel sedang dilanda dengan musim kelaparan. 10 tahun berlalu, akhirnya kedua anak dari Naomi, Mahlon dan Kilon meninggal dunia.
Yang tersisa adalah Orpa dan Rut, anak menantunya si Naomi. Nah, adik-adik sekalian, suatu saat Naomi rindu pulang kampung, kembali ke tanah Bethlehem. Karena tanah itu sudah melewati masa kelaparan. Dia mengajak Rut dan Orpa untuk mengikutinya. Mereka pergi. Sampainya di pertengahan perjalanan, Naomi berkata kepada Rut dan Orpa, "Rut, Orpa, pulanglah dan pergilah ke ibumu. Kiranya Tuhan mengasihi kamu seperti kamu mengasihi aku." Tapi Orpa dan Rut tidak mau pulang ke bangsa Moab. Akhirnya Naomi berkata, "Pulanglah dan pergilah." Akhirnya Orpa pulang ke bangsa Moab. Tetapi Rut tidak mau. Kata Rut kepada Naomi, "Jangan paksa aku. Dimanapun kamu pergi, aku akan tetap mengikutimu. Dimanapun engkau pergi, aku akan tetap pergi mengikutimu terus. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku." Nah, setelah itu adik-adik yang kembali ke Bethlehem, Naomi dan Rut. Sesampainya di Bethlehem, Rut dan Naomi dipanggil oleh bangsa yang ada, orang-orang yang ada di Bethlehem. "Naomi, Naomi." Tapi kata Naomi katanya, "Jangan panggil aku Naomi lagi. Panggil aku Mara. Karena Tuhan telah membuat yang tajud padaku." Nah, sesampainya di situ, Naomi dan Rut kembali ke rumah. Rut berkata kepada Naomi, "Izinkanlah aku pergi ke ladang untuk memungut jelai-jelai kepada orang-orang yang berbuat baik kepadaku." Akhirnya Rut pergi ke ladang. Dia pergi ke ladang lalu memungut jelai-jelai kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, suatu ketika ternyata ladang itu adalah milik seorang yang paling kaya. Tiba-tiba nama orang kaya itu adalah Boas. Nah, adik-adik, si Boas menghampiri penyabit-penyabit yang bekerja di ladangnya dan bertanya kepada mereka, "Wanita itu siapa?" Akhirnya penyabit-penyabitnya ngobrol kepada Boas dan mengatakan, "Dia adalah wanita dari bangsa Moab yang bersama-sama dengan Naomi pulang ke Bethlehem. Dia dari tadi pagi sampai saat ini bekerja keras untuk memungut jelai-jelai yang ada di ladang kita." Setelah ngomong-ngomong bercakap-cakap, akhirnya Boas menghampiri Rut yang sedang memungut jelai-jelainya. "Hai Rut, kenapa kamu ada di sini?" Lalu perkataan Rut mengatakan, "Izinkan hamba untuk memungut semua jelai-jelai yang sudah tidak digunakan ini." Kemudian Boas mengatakan, "Janganlah engkau memungut jelai-jelai di ladang yang lain. Tetaplah di sini. Kalau kamu kehausan, pergilah kepada pekerja perempuanku agar kamu mendapatkan minum." Akhirnya Boas mengajak Rut ke rumahnya untuk makan bersama. Dan ketika Rut sudah makan kenyang dan masih banyak makanan yang tersisa, lalu Boas memberikannya kepada Rut supaya dibawa pulang. Setelah Rut selesai memungut jelai-jelainya, dia kembali ke rumah dan memberi tahu Naomi supaya dia mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Nah, ketika sampai di rumah, Rut berkata kepada Naomi, "Inilah makanan yang sudah dikasih pemilik ladang itu." Terus Naomi berkata, "Siapa pemilik ladang itu?" Rut menjawab, "Pemilik ladang itu adalah Boas." Dan ternyata Naomi sangat bahagia karena dia tahu kalau Boas adalah kerabat dari suaminya Elimelek yang sudah meninggal.
Akhirnya adik-adik, Ruth setiap hari merawat dan menjaga Naomi. Nah, setelah itu pada akhirnya Ruth menikah dengan Boas. Nah, adik-adik, di sini menunjukkan bahwa Ruth adalah orang yang paling percaya kepada Tuhan. Kenapa? Semenjak kita bisa melihat dari keputusan yang dilakukan Ruth terhadap Naomi. Nah, apa itu keputusannya? Ketika ia memilih tetap bersama Naomi daripada ia pulang ke bangsanya sendiri. Nah, selama 10 tahun di bangsa Moab, Naomi mengajarkan tentang Tuhan yang benar, tentang kuasa Allah yang benar kepada Ruth. Hingga akhirnya Ruth percaya bahwasanya Allah yang berkuasa itu adalah Allah orang Israel. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya kalau Ruth memiliki keputusan yang benar untuk mengikut Naomi dan percaya kepada Allahnya. Nah, jadi adik-adik, kepercayaan kita kepada Allah harus sungguh-sungguh dan benar-benar, tidak boleh setengah-setengah ataupun kita ragu-ragu. Dia percaya bahwasanya kalau benar-benar Allah yang dia ikuti adalah Allah yang benar. Nah, yang kedua adalah Ruth mengasihi Naomi. Dia tahu bahwasanya kalau Naomi sudah tua dan tidak bisa bekerja lagi. Lalu Ruth merawat Naomi dengan cara mengasihinya, mencari makan dengan mengumpulkan jelai-jelai untuk dibawa pulang supaya mereka dapat makanan setiap hari. Di sini Ruth menunjukkan bahwasanya kalau dia memiliki kasih. Nah, kira-kira kasih yang adik-adik miliki apa ya? Nah, kasih yang adik-adik miliki misalnya kita harus mengasihi orang tua, kakek, nenek kita. Kita menunjukkan kasih itu dengan tindakan kita. Bagaimana itu, Kak? Nah, kalau di sekolah kita harus rajin belajar. Kalau di rumah kita harus bekerja, membersihkan tempat tidur kita kalau udah selesai bangun tidur, mencuci piring yang sudah bisa mencuci piring, mengepel kalau bisa mengepel, dan mencari pekerjaan yang tidak perlu disuruh-suruh oleh orang tua. Itu bahwasanya kita menunjukkan kasih kita kepada orang tua. Nah, adik-adik, mari kita memelihara apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, supaya Tuhan juga mengasihi kita. Nah, adik-adik, ada dua ya makna hari ini yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus percaya kepada Tuhan 100%, tidak boleh ragu-ragu. Yang kedua, bagaimana kita tetap setia kepada Tuhan dengan melakukan berbagai hal yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Nah, demikianlah cerita kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami mohon kepadamu, ajari kami menjadi orang yang paling setia seperti yang Engkau ceritakan dalam firman Tuhan tentang Ruth. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya kami menjadi orang yang rajin, yang bisa mengasihi sesama kami, terlebih-lebih untuk mempercayai Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, untuk hari ini kita merasa Bahagia dong. Iya, benar banget. Bahagia kenapa, Kak? Bahagia, ya pertama karena kasih Yesus melebihi segalanya gitu. Dia mengasihi kita, jadi kita harus bahagia. Dan kita harus lebih mengasihi Tuhan lagi lewat pujian kita sekarang ini, Kak. Musik. Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan.
Ku sahabatmu, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ku sahabatmu, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyi lebih serius ya adik-adik. Ku sahabatku, kau saudaraku, tak ada yang dapat memisahkan kita. Ku sahabatmu, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat Kak. Tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai firman ini, dan kiranya firman ini adalah firman yang Kau ingin ajarkan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, lindungi dan berkati kami ya Tuhan melalui firman ini. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin.